Sekarang saya mau cerita pengalaman saya tahun 2009 saat saya dan istri dikaruniai putra pertama. Jadi saya sama istri waktu baru nikah tuh tinggal sama mertua saya di Jakarta. Namun karena istri saya hamil dan kami gak mau merepotkan, dan ya takut kepenuhan lah rumahnya, saya dan istri pun membeli rumah di daerah Depok. Saya dan istri pindah ke Depok ini akhir tahun 2008, saat kandungan istri saya sudah masuk ke 7 bulan. Saya sama istri memang ngontrak rumah ini setahun aja. Istri sempat ngedumel karena hawa rumahnya tuh agak beda. Memang sih waktu itu saya milih rumah ini karena harganya cocok sama isi kantong dan lokasinya lebih dekat ke tempat kerja saya. Istri saya waktu awal-awal tinggal di sini sering ngeluh kalau tiap malam dia sering dengar perempuan senandung di daerah kamar belakang yang memang kosong. Dan rencananya waktu itu mau jadi kamar anak saya nanti. Selama saya kerja, istri saya lebih sering main ke rumah kakak saya yang posisinya masih satu perumahan sama kita. Istriku suka parno aja kalau di rumah sendirian. Dan lebih aman juga katanya di rumah kakak saya, karena di sana rame dengan kakak saya dan anak-anaknya. Singkat cerita, anak pertama kami pun lahir tahun 2009. Kami pun menempatkan tempat tidur bayi di kamar belakang untuk bayi kami tidur di sana. Anak kami setiap malam kalau tidur di kamar itu sering nangis. Bahkan saat kami pindahkan ke tempat tidur kami yang ada di kamar belakang itu. Jadinya kami lebih sering membawa anak kami tidur di kamar kami aja. Saat ia sudah masuk ke usia 8 bulan, kami diberikan kereta bayi oleh kakak saya. Karena kakak saya udah punya 3 anak. Kereta bayi itu kami letakkan di kamar belakang, dekat sama tempat tidur bayi punya anak saya. Seumur-umur saya tinggal di sana, pengalaman ini paling serem menurut saya sampai saat ini. Jadi waktu itu dini hari, saya sedang nonton pertandingan bola antara Inter Milan lawan Barcelona. Di tengah pertandingan saya ini, saya ke kamar mandi. Dan buat ke kamar mandi, saya harus ngelewatin kamar belakang yang ada kereta bayi itu. Saat saya lewat, pintu itu kondisinya terbuka dan kamar gelap. Mata saya tertuju ke arah kereta bayi yang sepertinya sedang bergerak maju mundur. Tapi karena agak kebelat, saya lanjut ke kamar mandi. Mungkin salah lihat kali ya, pikir saya waktu itu. Selesai dari kamar mandi dan mau lanjut nonton di ruang depan, saya dengar dari arah kamar belakang ada suara anak bayi ketawa-tawa berbarengan sama suara perempuan bersenandung. Suara anak bayi ini lebih keras ketimbang suara senandung itu. Saya pun saat lewat kamar belakang itu langsung noleh ke arah kamar itu. Saya kaget sejadi-jadinya. Saya melihat kereta bayi itu sedang digerakkan maju mundur sama kuntilanak. Waduh. Sembari kepalanya nunduk ngelihat ke arah kereta bayi itu. Saya nggak tahu itu kuntilanak napak atau melayang. Yang terlihat jelas adalah dia memegang handle kereta bayi itu dan mendorong maju mundur. Saya mau istighfar pun rasanya susah. Nggak selang lama, kuntilanak yang nengok ke kereta itu menggerakkan kepalanya dan wajahnya menghadap ke saya. Mukanya pucat, senyumnya lebar, dan dia ngelihat ke saya. Badan saya jadi kaku, ngeluarin suara pun kayak patah-patah. Saya nggak bisa gerak. Saya hanya mendengar suara tawa anak bayi dan senandungan kuntilanak itu. Sekitar beberapa saat saya bertatapan muka dengannya. Sosok itu lalu menundukkan kepalanya lagi ke arah kereta bayi. Di tengah dia menundukkan kepalanya, entah gimana caranya dia ngilang. Suara bayi dan senandungnya juga hilang.
Saya mulai bisa menggerakkan badan saya, tetapi rasanya seluruh badan ini lemas sekali. Saya langsung lari ke kamar dan langsung tidur di samping istri dan anak saya. Paginya saya izin gak masuk kerja karena saya demam. Selama demam, setiap tidur, mimpi saya adalah melihat Kunti itu. Saya pun enggan cerita ke istri saya. Takut memancingnya jadi takut tinggal di sini. Saya baru sembuh dari demam setelah 2 harian. Saat ibu mertua saya main ke rumah, saya cerita atas apa yang saya alami. Si ibu bilang kalau kamar belakang itu sekarang ada yang nempatin. Kata ibu mertua, itu tadinya penunggu di pohon sawo belakang rumah saya ini. Namun sejak ada tempat tidur bayi, kereta, dan mainan bayi lainnya, si kuntilanak sama bayinya itu masuk ke kamar belakang. Ibu mertua saya ini emang gak punya kelebihan untuk mindahin mereka. Toh, sewa rumah ini udah mau habis. Dan saya sama istri memutuskan untuk mengakhiri sewa rumah ini dan pindah rumah aja. Singkat cerita, saya pindah bersama istri saya dengan menyewa rumah di daerah Ciracas. Semenjak pindah ke Ciracas, saya sama istri saya udah gak pernah ngalamin hal-hal mistis seperti ini lagi. Alhamdulillah, sekarang saya dan istri dapat rezeki dan tinggal di daerah Pinang Ranti. Segitu dulu aja cerita dari saya buat Mas Bimo, Mas Danu. Sukses selalu dan jangan berhenti berkarya ya. Siap. Untuk mas-mas kalian. Terima kasih. Terima kasih.